Bapa kami yang di surga, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing, lepas pribadi, agar setiap kami memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan, mengerti kebenaran, dan mempunyai jalinan yang erat. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini. Ajari kami untuk memberi asupan kepada jiwa kami yang benar, tidak hanya tubuh kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bacakan satu nas Alkitab berikut ini ya. Matius pasal 4 ayat 4. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengambil satu nas dari kitab Perjanjian Lama, dari Ulangan 8 ayat 3 itu saudara. Di bagian akhirnya dikatakan bahwa manusia hidup bukan roti saja. Bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka kita mengerti sebenarnya bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah manusia hidup bukan karena tubuhnya saja. Kalau tubuh cuma butuh roti, cuma butuh makanan fisik. Tetapi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga tubuh dan jiwanya tentu saja harus diberi makan, saudara. Makanan yang sehat, yaitu segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Begitu, saudara. Nah, itulah sebabnya kalau setiap pagi kita akan terus doa pagi dan renungan, ini bukan karena hanya semata karena aturan agama, saudara, kegiatan agama, bukan. Karena kita mau berubah. Sebab berubah itu bukan hanya luarnya saja. Sebab berubah itu tidak hanya melibatkan rasio atau pikiran. Berubah itu juga melibatkan perasaan. Itulah sebabnya kita mau mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Dengan perasaan juga. Sehingga kita mengerti dengan bahwa firman ini sangat penting. Bahwa kita hidup itu tidak hanya tubuhnya yang hidup, jiwa dan rohnya harus hidup. Nah, jiwa dan roh inilah yang mendapat asupan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan, saudara, maksudnya. Jadi, setiap hari kita harus baca firman Tuhan untuk asupan jiwa kita, untuk makanan jiwa kita. Supaya jiwa dan roh kita hidup. Hidup dalam arti hidup yang berkualitas. Menurut Tuhan tentunya, bukan menurut manusia. Ya. Jadi mulai sekarang kita fokus bahwa firman Tuhan itu prioritas pertama. Tentu saja Tuhan prioritas pertama, tetapi kita belajar dari firman-Nya. Sebab Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi betapa amat pentingnya. Seperti orang yang makan sehari 3 kali, belum ngemilnya, ya, supaya tubuh tetap kuat, sehat, dan hidup. Demikian juga jiwa dan roh kita. Supaya jiwa dan roh kita itu hidup, sehat. Ya. Nah, sesuai kehendak Tuhan, maka kita harus belajar firman Tuhan, harus merenungkannya siang dan malam, harus mempraktekkannya. Sebab kalau tidak, semuanya itu hanya tinggal teori saja.
tidak menjadi rema dalam hidup kita, tidak berdampak. Padahal maksud dari firman Tuhan ini adalah agar kita mengalami kuasa Tuhan, agar kita diubahkan, agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita harus berubah. Ya. Nah, makanya membaca firman pun tidak boleh sembarangan. Jangan hanya baca satu ayat, itu pun jarang-jarang dibaca. Kalau membaca harus per perikop minimal, mengerti konteksnya ya. Jadi setiap hari, tentu saja setiap harinya mungkin sangat lelah ketika pulang bekerja. Fisik kita capek, bekerja dari pagi sampai malam, terus begitu. Sehingga tubuh akan capek juga, saudara. Letih, lesu tubuhnya. Tetapi, jika kita memberi makan jiwa dan roh kita dengan firman kebenaran, ayat-ayat firman Tuhan yang diartikan dengan benar ya, maka jiwa dan roh kita akan mengalami penyegaran setiap pagi ini. Seperti ini maksudnya. Jadi kalau doa pagi begini, jiwa kita disegarkan, saudara. Jadi jangan hanya tubuh yang diberi makan, jiwa dan roh kita harus makan juga yang sehat. Ya. Nah, jadi kita berharap dengan setiap pagi doa dan renungan seperti ini, kita semua akan hubungan kita akan semakin dekat, semakin mengenal satu sama lain. Ya, kemudian memiliki satu roh kebenaran, memiliki satu pengertian yang benar, sehingga kita bisa bersekutu dalam arti yang sebenarnya. Sebab bersekutu itu bukan hanya ngumpul di gereja, bukan hanya itu. Bersekutu itu tidak hanya fisiknya yang bersekutu, tetapi jiwa dan roh kita pun ada hubungan, bersekutu, ya. Seperti dalam suatu keluarga besar. Itu persekutuan yang sejati itu seperti keluarga. Bukan hanya datang lalu pulang begitu saja, bukan. Ya, saudara ya. Jadi perhatikan mulai sekarang, seriuslah saudara. Makan yang benar. Jiwa dan roh kita ini harus makan yang benar. Yaitu makan firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk itu saudara, setiap pagi jam 5:50 sudah siap-siap. Ya, cuci muka yang segar. Lalu duduk di depan layar. Persiapkan hati untuk Tuhan. Karena kita akan mulai buka streamingnya jam 5:10. Jadi saudara bisa langsung open, lalu persiapkan hati, doa dalam hati dulu. Nah, kemudian kita bisa bersama-sama tepat pukul 5 ya, sekitar 30 menit tentunya nanti. Nah, saudara, jadi maksud daripada doa pagi dan renungan seperti ini bukan hanya karena mau jadi kebiasaan ya saudara, tapi menjadi sarana bagi kita bersama-sama untuk belajar firman kebenaran, untuk merenungkannya, untuk bersekutu, untuk memuji Dia bersama-sama. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengantar kita kepada renungan ini. Suaranya bagus-bagus. Saya percaya Tuhan akan berkenan atas kita semua, saudara, termasuk saudara di rumah. Jadi saudara kalau di rumah, yang sopan dengan Tuhan. Ya, serius cari Tuhan. Ambil buku, dicatat poin-poin yang penting, pesan-pesan hari ini. Dengan cara ini maka rohani kita akan semakin hari semakin bertambah dewasa. Itulah sebenarnya keinginan Tuhan atau Bapa di surga itu. Yaitu setiap kita, anak-anak Allah, semakin hari semakin dewasa. Jangan dari dahulu kalau cari Tuhan cuma cari mujizat terus, cuma cari kesembuhan fisik terus. Jangan begitu saudara. Itu untuk orang baru, Kristen baru boleh.
Kristen lama ada mujizat juga, Pak. Memang ada, tapi kita pun harus lebih jauh lagi belajar menderita untuk Tuhan. Ya, ada banyak hal yang kita harus kerjakan untuk Tuhan, saudara. Nah, pagi hari ini, sebelum saudara berangkat bekerja atau berkarya, renungkan firman ini benar-benar. Yang bisa menghidupkan roh dan jiwa kita itu hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, jadi saudara bisa berangkat, bekerja, atau berbisnis, atau melakukan kegiatan apa saja. Setelah ini, dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa dan roh yang segar tentunya, setelah mendengar firman Tuhan. Saudara jangan takut, hidup ini persoalan itu adalah tantangan. Lakukan semuanya dengan motivasi yang benar. Persembahkan itu untuk Tuhan. Saya percaya pagi ini akan membawa berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala anugerah Tuhan, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap pagi kami boleh makan makanan yang sehat, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan, kami mulai hari kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.